Di tengah dinginnya Polandia, Arif, seorang TKI sederhana, hanya ingin hidup tenang dan mencari nafkah. Namun, saat ia menolong seorang wanita yang terjatuh ke danau, hidupnya berubah drastis. Wanita itu ternyata anak dari keluarga terkaya di sana dan perhatian serta bahaya dari masa lalu mulai mengintai. Namaku Arif. Umur 26 tahun. Lahir di desa kecil di Jawa Tengah, sekarang kerja di Polandia jadi kuli panggul. Hidupku nggak menarik, bahkan kadang aku sendiri bosan menjalaninya. Tapi ya, demi dapur ngebul di kampung, aku jalanin aja semua. Sudah hampir 2 tahun aku kerja di sini. Setiap hari bangun jam 5 pagi, naik bis ke gudang barang bekas di pinggiran kota, lalu mulai angkut kardus, mesin rusak, meja berat, dan kadang barang-barang aneh yang bahkan orang lokal juga nggak mau sentuh. Gajinya nggak seberapa, tapi kalau dikirim ke Indonesia, nilainya lumayan. Ibu bisa beli beras, adik bisa bayar kuliah. Hidup di sini dingin, bukan cuma soal cuaca, tapi juga soal perasaan. Jauh dari keluarga, teman nggak banyak, dan bahasa? Jangan tanya, bahasa Polandia itu ribet banget. Tapi ya, lama-lama ngerti juga sedikit-sedikit. Yang penting bisa beli roti, bilang makasih, dan minta izin ke toilet. Tiap sore, kalau kerjaan selesai lebih awal, aku suka pergi ke danau kecil di pinggir kota. Gak banyak orang tahu tempat itu. Danau itu dikelilingi pohon-pohon tinggi, jalannya agak tersembunyi. Di sanalah aku biasa duduk diam, mancing, sambil mikir. Mancing bukan karena hobi banget sih, lebih ke terapi. Duduk sendiri, lihat air tenang, tarik napas pelan-pelan. Kadang-kadang ikan gak ada yang nyangkut, tapi aku tetap betah duduk berjam-jam, kayak ngobrol sama diri sendiri. Kadang inget rumah, kadang bayangin hidup kalau aku nggak merantau. Sore itu, udara dingin mulai nyengat. Daun-daun warna coklat dan oranye jatuh satu persatu, ditimpa angin pelan. Aku pakai jaket tebal, duduk di bangku kayu yang mulai lapuk. Joran sudah aku lempar dari tadi, umpan nggak dimakan-makan. Tapi aku juga nggak terlalu peduli. Aku nikmatin aja. Aku buka bekal, roti tawar isi telur dadar. Bikin sendiri pagi tadi. Nggak enak-enak amat, tapi cukup buat ganjal perut. Saat lagi makan itu, aku dengar suara langkah dari belakang. Pelan, tapi cukup jelas. Aku nengok. Seorang cewek muda, rambutnya pirang panjang, pakai jaket tebal warna krem, berdiri nggak jauh dariku. Dia lagi lihat ke arah danau. Sepertinya nggak sadar ada aku di situ. Nggak sampai semenit kemudian, dia jalan pelan ke tepi danau. Jalannya hati-hati, tapi mungkin karena rumputnya basah dan licin, kakinya tergelincir. Biur. Dia jatuh ke air. Aku langsung panik. Makananku jatuh, joran masih nyangkut di tangan. Tapi aku langsung lari ke pinggir danau. Gawat, gumamku. Cewek itu berusaha berenang, tapi kayaknya dia nggak bisa. Badannya menggigil, dan air danau jelas-jelas dingin banget. Tanpa mikir panjang, aku lompat. Airnya nyerang kayak 1000 jarum. Dingin menusuk tulang. Tapi aku terus berenang ke arahnya. "Nona, pegang tangan saya," teriakku. Dia nggak jawab, tapi matanya panik. Aku dorong tubuhku ke arahnya, tangkap lengannya, lalu tarik pelan-pelan ke arah pinggir. Napasku mulai ngos-ngosan, tapi aku tahan. Beberapa detik kemudian, kami berhasil naik ke darat. Aku jatuh terduduk. Begitu juga dia, basah kuyup. Dia gemetar, nggak bisa ngomong. Aku buka jaketku dan kasih ke dia. "Pakai ini dulu, biar nggak tambah dingin." Dia cuman ngangguk, matanya ngelihat aku penuh bingung, tapi juga lega. Beberapa menit kami cuma duduk diam. Nafas kami sama-sama berat. Aku masih syok, tapi mulai tenang. Setelah itu dia buka suara, pelan. "Dziękuję." Aku senyum tipis. "Sama-sama, tapi lain kali hati-hati ya." Dia kelihatan malu, tapi juga penasaran. "Kamu bukan orang sini ya?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Aku angguk. "Indonesia." "Oh." Dia tersenyum sedikit. "Nama kamu siapa?" "Arif." "Arif, saya Elżbieta." Nama yang sulit buat lidahku, tapi dia ucapinnya pelan, jadi aku bisa tangkap. "Senang kenal kamu,
Elżbieta. Dia mengulang sambil ketawa kecil. Panggil aja Ella. Oke, Ella. Dia peluk jaketku lebih erat sambil sesekali melirik aku. Aku bisa lihat dari matanya, dia bukan orang biasa. Gayanya, penampilannya, sepatunya, nggak kayak cewek kebanyakan di sekitar sini. Tapi sore itu, di pinggir danau, kita cuma dua orang yang sama-sama kedinginan dan baru aja ketemu dalam keadaan absurd. Aku nggak tahu, dari sekian sore sepi yang pernah aku lewatin di danau itu, kenapa hari ini rasanya beda banget. Dan ternyata, hari itu bukan akhir, tapi justru awal dari segalanya. Sejak hari itu, danau nggak pernah terasa sama lagi. Biasanya, danau itu cuma tempat pelarian dari lelah kerja. Tempat aku numpang diam dan mikir, jauh dari keramaian. Tapi setelah kejadian Ella tercebur dan aku nolong dia, rasanya kayak ada sisa jejak yang nggak hilang. Setiap sudut danau itu seperti nyimpen memori yang terus muter di kepala. Besoknya, aku balik lagi ke sana. Bukan buat mancing. Nggak tahu juga buat apa, tapi kaki ini otomatis aja jalan ke situ. Di dalam hati, ada harapan kecil. Siapa tahu Ella datang lagi. Tapi sampai senja turun, nggak ada siapa-siapa. Cuma angin, air tenang, dan suara burung. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Otak masih muter mikirin cewek itu. Wajahnya yang pucat, matanya yang bingung, senyumnya waktu sebut namanya. Ella. Aneh, ya. Aku baru kenal beberapa menit, tapi rasanya kayak udah lama kenal. 3 hari kemudian, hidupku kembali ke rutinitas semula. Angkat barang, pel keringat, pulang, masak mie instan, tidur, ulangi. Satu-satunya hal yang beda, aku jadi sering nengok danau. Entah kenapa aku kayak nunggu, padahal aku sadar, aku ini siapa? Cuma TKI biasa. Gaji pas-pasan, tinggal di kamar, sempit, bahkan jaket satu-satunya dipinjamin ke dia dan belum balik. Tapi hidup itu aneh. Sore itu, setelah shift selesai lebih cepat dari biasa, aku memutuskan ke danau lagi. Udara makin dingin, langit abu-abu, daun-daun mulai habis. Aku duduk di bangku kayu favoritku, tangan di saku jaket pengganti, joran nggak aku bawa. Nggak berniat mancing, cuma duduk. Lalu, suara langkah pelan terdengar dari balik semak. Aku refleks menoleh. Kamu suka banget ya kesini? Itu dia. Ella, berdiri di sana, senyumnya masih sama. Dia bawa sesuatu yang kelihatan kayak kantong kertas dan jaketku. Aku langsung berdiri, antara kaget, senang, dan bingung harus ngomong apa. Aku nyari kamu ke tempat kerja, katanya pelan. Tapi katanya kamu udah pulang. Aku coba kesini. Untung kamu ada. Aku cuma bisa senyum. Kaku banget. Kayak anak SMP ketemu gebetan. Ella, jalan mendekat, ngulurin jaketku. Terima kasih. Sekali lagi. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah masuk berita. Dia ketawa kecil. Aku ambil jaket itu pelan, hati-hati, kayak benda berharga. Nggak apa-apa, aku juga senang bisa nolong. Dia duduk di bangku. Tanpa nunggu aku persilakan. Aku ikut duduk di sebelahnya, jaga jarak sedikit. Kamu kerja di sini sendirian? Tanyanya sambil lihat ke danau. Aku angguk. Iya, di gudang, angkat-angkat barang. Dia mengangguk pelan, kayak mencatat semua jawaban. Berat ya? Ya, lumayan, tapi udah biasa. Aku senyum kecil. Ella buka kantong kertas yang dia bawa. Ngeluarin 2 cup kopi dan 1 kotak kecil. Dia sodorin salah satunya ke aku. Ini kopi hitam. Nggak manis. Kamu suka? Suka banget. Aku ambil kopi itu dengan 2 tangan. Bukan cuma karena hangat, tapi karena aku tahu ini bukan hal biasa. Cewek kayak dia bawa kopi buat orang kayak aku. Jelas bukan hal sepele. Kami minum pelan. Hening. Tapi bukan hening yang canggung. Lebih ke tenang. Kayak danau itu tahu. Ada cerita yang lagi tumbuh. Ella buka kotaknya. Ada kue kecil. Bentuknya lucu. Dia sodorin 1. Ini namanya poncek. Donat khas sini. Coba deh. Aku coba. Manis banget. Tapi enak. Kamu tinggal sama siapa? Tanyaku hati-hati.
Orang tuaku, di pusat kota. Rumahnya, ya, agak besar, tapi kosong. Nadanya datar. Aku nggak nanya lebih jauh. Takut salah ucap. Lalu dia balik nanya, "Kamu sendiri?" Aku angguk. "Iya, tinggal di kamar kecil, kos, istilahnya. Numpang di loteng rumah. Orang." Ella kelihatan mikir. Lalu dia nanya lagi, "Kamu betah?" Aku pikir sejenak. Kadang enggak. Tapi aku harus kuat. Buat keluarga, ya. Aku tengok dia, kaget juga dia bisa nebak. Iya, buat ibu, buat adik. Aku anak sulung. Dia senyum tapi matanya kayak nyimpan sesuatu. Mungkin rasa kagum, mungkin rasa bersalah. Aku nggak tahu pasti. Hari mulai gelap. Ella berdiri. Aku harus pulang. Tapi, boleh ketemu lagi? Aku kaget. Tentu, maksudku, ya tentu aja. Dia tersenyum lebih lebar. Lalu berjalan pergi. Tapi beberapa langkah kemudian, dia balik badan. "Arif," katanya, "terima kasih udah bikin sore ini nggak terasa dingin." Dan dia pergi. Aku masih duduk, kopi hampir habis, jaketku di pangkuan. Danau sunyi seperti biasa. Tapi hati ini nggak lagi kosong. Sejak Ella datang lagi ke danau, hari-hariku jadi nggak sama. Rasanya kayak ada warna baru yang masuk ke hidup yang sebelumnya cuman abu-abu dan coklat tua. Mungkin lebay, tapi itu yang aku rasain. Seorang cewek asing yang awalnya cuman aku tolong karena kecelakaan. Sekarang jadi seseorang yang aku tunggu-tunggu tiap hari. Sore-sore berikutnya, aku mulai bawa kopi 2 cup, bukan 1. Joran tetap aku bawa, tapi seringnya cuma jadi alasan. Fokusku bukan lagi ke air dan pelampung kecil itu, tapi ke jalur semak tempat Ella muncul hari itu. Kadang dia datang, kadang enggak. Tapi kalaupun enggak, aku tetap duduk di bangku kayu itu, nungguin sambil ngelamun. Bahkan hujan gerimis pun gak cukup buat bikin aku balik lebih cepat. 3 kali dia datang. Dan 3-tiganya aku masih ngerasa kayak mimpi. Dia selalu bawa sesuatu, kue, teh panas, kadang buku gambar. Ternyata dia suka gambar. Dia pernah buka sketsa dia yang isinya pemandangan danau dan 1 sketsa orang mancing pakai jaket robek. Aku ketawa waktu sadar itu aku. "Kamu cocok jadi tokoh cerita, tahu?" Katanya waktu itu. "Cerita apa? Tukang angkut galon?" "Bukan. Cerita tentang orang biasa yang hatinya nggak biasa." Aku nggak ngerti maksudnya, tapi kalimat itu ngendap terus di kepala. Hari keempat setelah pertemuan kami yang kedua, aku baru pulang kerja. Belum sempat ganti baju, tiba-tiba ada suara bel di pintu kosan. Aneh banget, soalnya nggak ada yang pernah nyari aku ke sini. Biasanya, kalau nggak tukang pos ya ibu kos bawain tagihan listrik. Aku turun pelan buka pintu. Kagetnya bukan main. "Ella?" Dia berdiri di situ pakai coat tebal warna biru tua, syal abu-abu, dan sepatu boots. Tangannya dingin, merah-merah. Nafasnya naik turun, kayak habis lari. "Maaf aku ganggu. Aku tadi dari toko dekat sini dan nekat nyari alamat kamu." Aku nanya ke supervisor gudang. Aku masih bengong. "Kamu masuk dulu deh, dingin." Dia masuk, dan aku panik sendiri. Kamar kosku kecil banget. Gak ada sofa, cuma kasur tipis, rak baju, dan 1 kompor listrik buat masak mie. Tapi dia gak kelihatan jijik atau enggak, nyaman. Justru dia duduk di pojok kasur sambil senyum. "Kamu tinggal di sini sendirian?" "Iya." "Sempit ya?" Aku nyengir. "Enggak, tapi hangat," katanya sambil lihat sekeliling. Aku ke dapur kecil, bikin teh. Sambil nunggu air panas, aku nggak tahan buat nanya. "Kamu beneran nyari aku ke sini?" "Ada apa?" Ella buka tas kecilnya, ngeluarin sesuatu. "Ini, kamu tinggalin waktu itu di danau." Ternyata itu buku catatan kecilku. Isinya tulisan tangan, catatan pengeluaran, jadwal kerja, dan beberapa puisi receh yang aku tulis buat ngeluarin. Isi kepala. Aku langsung malu. Aduh, aku kira udah hilang. Aku baca, maaf ya. Aku langsung tegang. Isinya, jujur banget. Dan sedih. Aku nggak tahu harus jawab apa. Ella ngeliat aku lama,
lalu dia lanjut. Arif, kamu tahu nggak? Dari semua orang yang pernah aku temui, kamu yang paling nyata. Nyata gimana? Nggak pura-pura. Kamu kerja keras, kamu jujur, kamu hidup. Aku diam. Bukan karena nggak bisa ngomong, tapi karena hatiku kayak habis ditonjok halus. Arif, lanjutnya pelan. Aku nggak pernah ngobrol sedekat ini sama siapapun, bahkan sama teman sendiri. Aku duduk di lantai, nyandar ke tembok. Ella, aku cuma orang biasa. Mungkin terlalu biasa buat kamu. Biasa itu bukan berarti buruk. Kami diam sebentar. Lalu dia bilang sesuatu yang bikin aku nggak bisa tidur semalaman. Aku senang ketemu kamu di danau hari itu. Sejak kunjungan itu, hubungan kami makin dekat. Dia kadang ngajak aku jalan keliling taman kota, atau duduk bareng di perpustakaan cuma buat baca buku diam-diam. Aku selalu ngerasa aneh jalan sama dia. Bukan karena nggak nyaman, tapi karena orang-orang sekitar selalu ngelihatin kami. Gimana enggak? Cewek bule cantik, jalan sama cowok kulit sawo matang berjaket bulukan dan sepatu bolong. Tapi dia nggak peduli. Bahkan dia sering jalan sambil nyenggol tanganku atau ketawa lepas. Biarkan mereka lihat. Aku nggak malu sama kamu, katanya sekali waktu. Hari-hari itu mungkin jadi hari-hari terbaik selama aku di Polandia. Tapi di balik senyuman dan kehangatan, itu aku bisa ngerasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tatapan kosong sesekali, pertanyaan-pertanyaan aneh seperti, kalau kamu harus pergi dari sini, kamu bakal kabarin aku dulu nggak? Kamu pernah ngerasa nggak pantas buat sesuatu yang kamu pengen banget? Pertanyaan itu bikin aku sadar, hubungan kami mungkin nggak bakal semudah yang aku pikir. Tapi satu hal pasti, gadis yang muncul dari air danau hari itu perlahan berubah, jadi seseorang yang penting banget buat hidupku. Dan aku nggak siap kehilangan dia. Udara mulai sering turun, ke bawah 5 derajat. Langit mendung hampir setiap hari, dan angin dingin menusuk tulang. Terutama kalau pagi-pagi harus jalan ke tempat kerja. Tapi anehnya, aku malah merasa hangat. Bukan karena jaket baru, aku masih pakai yang itu-itu aja. Tapi karena Ella. Hubungan, kami nggak pernah dikasih nama, tapi kami jadi makin sering bareng. Kadang ngobrol di danau sampai gelap, kadang Ella datang bawa makanan, dan duduk di lantai kamar sempitku sambil dengerin lagu dari HP. Bahkan ada satu malam dia tidur di kosanku karena kemalaman pulang. Bukan ngapa-ngapain ya, dia tidur di kasur, aku gelar jaket dan selimut di lantai. Tapi itu aja udah cukup bikin jantungku nggak bisa tidur. Tapi seperti kata orang, hidup itu nggak pernah bisa mulus terus. Hari itu hari Minggu, aku libur, dan rencananya mau masak mie pakai telur, versi mewah dari biasanya. Belum sempat nyalain kompor, HP-ku bunyi. Bukan dari Ella. Nomor nggak dikenal. Aku angkat, agak ragu. Halo? Halo, ini Arif? Suaranya laki-laki. Nada berat, sopan tapi dingin. Iya. Maaf, ini siapa ya? Saya ayahnya Ella. Deg, tanganku langsung lemes. Otak muter cepet. Kok bisa? Dari mana dia dapat nomorku? Saya ingin bicara sebentar. Ada waktu? Sekarang. Dia langsung nyebutin alamat. Aku nggak sempat nolak. Bahkan nggak ditanya bisa atau enggak. Nada bicaranya kayak nggak biasa dengar kata tidak. Aku mandi kilat, ganti baju paling layak. Kaos hitam bersih dan jaket favorit yang udah buluk. Jalan kaki ke halte sambil mikir ribuan skenario. Sampai depan rumah yang dituju, aku langsung ngerti kenapa nada bicara si bapak tadi kayak perintah. Rumahnya gede banget. Halamannya luas, pagar besi tinggi, mobil mewah parkir di garasi. Aku nelen ludah. Ini pertama kalinya aku masuk ke dunia yang biasanya cuman aku lihat di TV. Gerbang otomatis terbuka. Ada pelayan tua nyambut aku dan langsung ngarahin ke ruang tamu. Wangi rumahnya aja beda. Harum, tapi kaku. Dingin, walau ada pemanas. Ayah, Ella duduk di sofa panjang. Wajahnya tegas. Rambutnya udah sebagian putih, pakai sweater rajut mahal. Di sebelahnya, ada seorang wanita. Kelihatan lebih muda, tapi tajam. Sepertinya ibunya Ella.
Silakan duduk. Aku duduk. Tegak. Kaku. Kayak anak sekolah dipanggil kepala sekolah. Arif, saya langsung ke inti. Suara si bapak datar. Kami tahu kamu dekat dengan putri kami. Aku menelan ludah. Ella memang gadis yang keras kepala. Tapi dia juga lugu. Dan gampang merasa nyaman sama siapa saja. Kami paham kamu punya niat baik, tapi hubungan ini tidak realistis. Aku diem. Napas berat. Kamu bekerja kasar. Tinggal di tempat sempit. Masa depanmu belum jelas. Kami bukan memandang rendah Arif. Tapi hidup tidak cukup dengan perasaan. Aku pengen jawab, tapi bingung mau mulai dari mana. Kamu mungkin berpikir bisa berjuang demi cinta. Tapi Ella bukan gadis biasa. Dia calon pewaris bisnis keluarga. Hidupnya sudah dirancang sejak kecil. Ibunya akhirnya buka suara, lebih tajam. Kami beri kamu waktu, jauhkan diri. Biar ini tidak makin dalam. Kami tidak akan menekan Ella, tapi kami percaya kamu cukup dewasa untuk mengerti. Setelah itu, mereka bangkit berdiri. Pembicaraan selesai. Sesingkat itu. Nggak dikasih kesempatan buat nanya atau ngomong banyak. Pelayan mengantar aku keluar tanpa senyum. Aku jalan pulang dalam diam. Hujan rintik mulai turun. Jaketku udah nggak mampu tahan dingin. Tapi dingin yang paling menusuk bukan dari udara, tapi dari omongan mereka. Sore harinya, Ella nelepon. Aku hampir nggak berani angkat. Tapi akhirnya aku angkat juga. Kamu ke rumah ya? Iya. Ayah ngomong ke kamu? Iya. Dia diam di ujung sana. Lama. Lalu bilang pelan. Aku minta maaf. Bukan salahmu. Aku bakal temui kamu besok. Di danau. Tolong datang. Besoknya aku sampai lebih cepat dari biasanya. Duduk di bangku favorit kami. Bawa 2 cup kopi seperti biasa. Tapi nggak ada senyum di wajahku. Rasanya kayak duduk di pengadilan. Ella datang 15 menit kemudian. Rambutnya dibiarkan tergerai, pipinya merah karena angin. Dia duduk, menatap danau. Aku nggak tahu mereka bakal kayak gitu. Tapi aku udah duga. Aku nggak jawab, cuma nyodorin kopi. Dia ambil. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku nggak akan pergi. Aku dewasa. Aku bisa pilih sendiri jalan hidupku. Aku lihat dia. Akhirnya ngomong. Tapi kamu juga tahu, mereka nggak bakal berhenti. Dia mengangguk. Matanya basah. Aku tahu. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tunggu dia lanjut. Aku jatuh cinta sama kamu, Arif. Dek, aku diam. Perasaanku campur aduk. Senang, takut, bingung. Tapi satu yang pasti, aku juga ngerasain hal yang sama. Aku juga, Ella. Suaraku nyaris bisik. Dia senyum, lalu sandarkan kepala ke bahuku. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, kebahagiaan ini gak bakal lama. Sejak pertemuan di danau hari itu, hubungan aku dan Ella jadi kayak 2 orang yang berdiri di atas kaca tipis. Masih bersama, masih saling genggam tangan, tapi di bawah kaki kami, ada retakan kecil yang terus menyebar. Ella makin sering datang. Kadang bawain makan siang ke tempat kerjaku, kadang nungguin aku pulang di halte depan kos. Dia selalu senyum, selalu ceria, tapi aku bisa lihat matanya sering kosong, kayak ada yang terus dia pikirin. Aku capek bohong ke mereka, Arif. Katanya suatu malam waktu kami duduk di jembatan kayu pinggir danau. Tiap malam aku pulang, harus pura-pura gak habis ketemu kamu. Harus pura-pura senang saat makan malam keluarga. Harus pura-pura gak ada apa-apa. Aku gak tahu harus bilang apa selain, aku ngerti. Padahal aku gak sepenuhnya ngerti. Aku gak tahu rasanya lahir di keluarga kaya yang tiap langkahnya diawasi. Tapi aku tahu rasanya harus terus pura-pura kuat. Aku pengen kita bisa jalan bareng tanpa mikir orang ngelihatin. Lanjut Ella. Aku ngelihat dia lama. Aku juga. Lalu Ella bilang sesuatu yang bikin jantungku berhenti sebentar. Aku pengen kita pindah. Pindah kemana? Ke tempat mana aja. Ke kota kecil. Ke desa. Pokoknya pergi dari sini. Kita bisa mulai dari nol. Aku kaget. Banget. Ella, kamu yakin? Yakin.
Tapi hidup nggak segampang itu. Aku aja masih kerja angkut-angkat kardus. Bahasa Polandiaku aja masih belepotan. Kita butuh tempat tinggal, uang, kerjaan. Ini bukan film, Ella. Dia diem, lalu pelan-pelan berdiri, jalan ke ujung jembatan, dan duduk sambil melipat lutut. Terus kita mau sampai kapan kayak gini? Aku ikut duduk di sebelahnya. Aku cuma takut kamu nyesel nanti. Dia noleh ke aku. Yang aku takutin justru kalau aku kehilangan kamu. Sejak hari itu, obrolan soal pergi jadi makin sering muncul. Ella bahkan sempat nyari info tentang kota-kota kecil di selatan Polandia yang biaya hidupnya lebih murah. Dia nemu satu tempat, Zakopane. Kota pegunungan yang katanya tenang dan damai. Tapi buatku, bayangan meninggalkan semua yang udah aku kenal selama 2 tahun di sini. Kerjaan, teman-teman di gudang, bahkan danau kecil tempat semua ini mulai. Nggak gampang. Di sisi lain, aku juga tahu Ella nggak bisa terus kayak gini. Dia mulai sering bertengkar dengan orang tuanya. Kadang dia datang ke tempatku dengan mata sembab, tapi selalu bilang, "Nggak apa-apa kok," sambil maksa senyum. Sampai suatu malam, aku lagi istirahat di kos, dengar ketukan cepat di pintu. Kukira Ella. Tapi waktu aku buka, bukan Ella yang berdiri di sana. Orang itu tinggi besar, jas rapi, wajah kaku, seperti bodyguard. "Arif?" tanyanya singkat. "Iya, bisa ikut saya sebentar?" Aku langsung waspada. Kenapa? Seseorang ingin bertemu. Sebelum aku bisa nolak, dia nyodorin kartu nama. Nama yang tertera di sana bikin jantungku langsung berdetak keras. Daniel Krolikowski, Managing Director. Krolikowski Group itu perusahaan keluarga Ella. Aku tahu dari ceritanya. Ayahnya CEO dan Daniel ini pamannya. 1 jam kemudian, aku duduk di kafe hotel mewah di pusat kota, meja penuh gelas kristal dan lampu gantung besar di atas kepala. Di depanku duduk Daniel, senyum sopan tapi dingin. "Langsung aja ya Arif," katanya. "Kami tahu kamu orang baik, tapi orang baik juga bisa salah tempat." Aku menggenggam cangkir tehku erat-erat. Kamu dan Ella sudah terlalu jauh, dan keluarganya makin khawatir. Mereka sayang sama dia, dan mereka nggak ingin dia menjalani hidup yang sulit hanya karena keputusan emosional. Aku nggak jawab, lalu dia keluarkan amplop. "Ada uang di sini. Jumlah yang cukup buat kamu pulang ke Indonesia, mulai usaha kecil, bahkan bantu keluarga. Kami nggak akan ganggu kamu lagi. Tapi kamu harus pergi." Aku tatap dia. Lama. Tiba-tiba semua rasa capek, malu, dan marah naik ke dada. "Ella bukan barang yang bisa dibeli," suaraku serak. Dia angkat alis. "Kami nggak beli siapa-siapa. Kami menyelamatkan dia." Aku berdiri. "Kamu nggak ngerti. Dia bahagia di tempat yang kalian anggap kotor itu. Sama aku. Di kamar kos sempit, di danau, di bangku kayu reyot. Dia bisa ketawa lepas di sana. Sesuatu yang kalian nggak bisa kasih." Sebelum dia sempat balas, aku jalan pergi. Amplop itu aku tinggal di meja. Malam itu aku ketik pesan panjang ke Ella, tapi nggak jadi dikirim. Aku ulang, hapus, ulang lagi, sampai akhirnya aku tulis 1 kalimat aja. "Kita harus bicara." Besoknya, kami ketemu lagi di danau. Tapi kali ini rasanya beda. Langit lebih gelap, angin lebih dingin, dan Ella datang dengan wajah yang bikin hatiku nyesek. "Aku tahu pamanku ketemu kamu," katanya pelan. Aku angguk. Dia coba suap aku. Ella tarik napas. "Ayahku bilang, kalau aku terus ketemu kamu, dia bakal putuskan hubungan." Aku tatap dia. "Terus kamu mau gimana?" Dia nangis. "Aku nggak tahu. Aku takut, Arif. Aku nggak tahu harus milih apa." Aku dekati dia, genggam tangannya. "Kalau kamu milih aku janji bakal berjuang semampuku. Tapi kalau kamu nggak sanggup, aku ngerti." Ella jatuh ke pelukanku, nangis makin kencang. Dan saat itu aku tahu, retakan itu udah makin dalam. Sesuatu pasti akan pecah. 3 hari sejak obrolan terakhir di danau, Ella nggak ngabarin aku sama sekali. Nggak ada pesan, nggak ada telepon, nggak nongol di halte tempat biasa dia nunggu. Padahal sebelumnya, sehari aja nggak ngobrol tuh rasanya kayak ada yang hilang. Sekarang, 3 hari yang kayak seabad.
Aku berusaha nggak panik, walau perut rasanya terus mual, kepala pusing sendiri. Tiap selesai kerja, aku refleks buka HP, berharap ada notifikasi darinya. Tapi layar tetap sepi. Hari keempat, aku mutusin untuk nekat nyamperin rumahnya. Walau udah tahu risikonya, tapi aku nggak peduli. Yang penting aku tahu dia baik-baik aja. Aku berdiri di seberang rumahnya. Dingin banget pagi itu. Kabut masih belum sepenuhnya hilang. Rumah besar itu kayak lebih tinggi dari biasanya. Lebih dingin, lebih asing. Aku nggak berani langsung ke pintu. Jadi aku nunggu. Duduk di halte kecil yang cuma berjarak 15 meter dari gerbang rumah. 2 jam. Baru akhirnya aku lihat mobil hitam keluar pelan dari garasi. Kaca depan sedikit terbuka. Aku lihat Ella duduk di kursi belakang. Sendirian. Wajahnya pucat. Rambutnya diikat cepat. Matanya kosong. Mobil itu melaju tanpa sadar aku ada di sana. Dan aku cuma bisa lihat dari jauh. Aku langsung berdiri, kejar mobil itu. Dan teriak, "Ella." Mobil nggak berhenti. Tapi dari jendela belakang, aku sempat lihat matanya yang tiba-tiba terbuka lebar. Sepersekian detik. Lalu dia menoleh ke depan lagi. Sejak itu, aku yakin satu hal. Dia disembunyikan. Dan mungkin dipaksa memilih. Sore itu, aku duduk sendiri di danau. Bangku kayu yang biasanya tempat kami duduk bareng, sekarang kosong di sebelahku. Daun-daun kering beterbangan, suara angin kayak bisikan-bisikan yang bikin kepala makin berat. Aku buka HP, lalu akhirnya nulis pesan. Aku tahu kamu nggak bisa hubungin aku, tapi aku di sini. Di tempat biasa. Tiap sore. Aku nggak akan kemana-mana. Kirim. Walau aku ragu dia bisa baca. Hari-hari berikutnya, aku benar-benar jadi mayat hidup. Kerja dengan badan aja, kepala kosong. Bosku di gudang sampai nanya, "Lu, sakit Rif?" Aku cuma bisa senyum kaku. "Enggak, cuma kurang tidur." Malam-malam aku susah tidur. Aku bayangin Ella di dalam rumah besar itu. Dikurung, dipaksa, mungkin diancam. Aku marah. Tapi juga nggak berdaya. Gimana aku, yang cuman kuli, bisa lawan orang sekaya dan sekuat keluarganya? Sampai akhirnya, seminggu sejak Ella hilang, sore itu, aku duduk di bangku biasa, dan dia muncul. Tiba-tiba aja. Berdiri di ujung jalan setapak, pakai hoodie abu-abu. Rambutnya dikepang, wajahnya pucat, tapi matanya langsung basah waktu lihat aku. Aku berdiri. Dia lari kecil ke arahku. Nggak bilang apa-apa, langsung peluk aku sekuat tenaga. "Maaf," katanya berulang-ulang, suaranya gemetar. Aku cuma bisa peluk. Dia balik. Lama. Nggak peduli angin dingin atau orang lewat ngelihatin. Setelah itu kami duduk. Tangannya dingin banget, jadi aku selipin ke dalam kantong jaketku. Aku dikunci di rumah. HP-ku diambil, setiap hari dikawal. Aku diem. Nggak bisa ngomong apa-apa. Aku bilang ke mereka, aku butuh udara segar. Harus keluar. Mereka percaya, karena aku mulai pura-pura nurut. Tapi aku kabur. Aku langsung panik. "Sekarang, kamu kabur ke sini. Terus, gimana nanti?" Ella noleh ke aku. "Aku nggak peduli lagi, Rif. Aku udah siap." "Siap apa?" Dia tarik napas. Lalu buka ransel kecil yang dia bawa. Di dalamnya ada paspor, dompet, baju ganti, dan beberapa dokumen. Aku udah cari tahu semuanya. Aku bisa pakai nama tengahku buat cari tempat tinggal sementara. Aku udah punya simpanan sendiri dari kerja paruh waktu yang mereka nggak tahu. Kita bisa mulai dari Zakopane. Aku nyengir miris. "Ella, kamu sadar kan ini gila? Gila kalau aku terus tinggal di rumah itu dan pura-pura bahagia. Tapi kalau aku sama kamu, mungkin nggak akan gampang. Tapi aku bisa nafas." Aku ngelihat dia lama. Campur aduk antara bahagia, takut, panik, dan haru. Zakopane jauh, Ella. Kita bakal benar-benar mulai dari nol. Ella genggam tanganku. Tapi kita bisa bareng. Itu cukup. Aku nggak langsung jawab. Tapi dalam hati, aku tahu keputusan ini bakal ngubah segalanya. Malam itu, aku balik ke kos.
sendirian. Ella bilang, akan sembunyi di tempat temannya dulu. Malam ini, lalu besok pagi-pagi kami bakal ketemuan di stasiun kereta. Aku nggak bisa tidur. Tapi kali ini bukan karena gelisah, melainkan karena campuran harapan dan ketakutan. Pagi-pagi aku siapin semua. Baju, dokumen, tabungan yang aku kumpulin selama 2 tahun. Nggak banyak, tapi cukup buat bertahan beberapa minggu. Aku bawa 1 tas punggung. Dan hati yang berat, jam 06.30 aku udah di stasiun. Kereta ke Zakopane berangkat jam 07.05. Aku duduk di bangku panjang peron, mata lihat ke pintu masuk. Dan Ella nggak datang. Aku berdiri di peron, diam, ngelihatin kereta yang makin lama makin jauh. Sampai akhirnya cuma tinggal suara yang perlahan hilang di balik kabut pagi. Ella nggak datang. Tanganku masih nenteng tas ransel yang udah ku persiapin dari malam. Isinya baju, dokumen, uang tabungan 2 tahun, dan selembar harapan yang sekarang rasanya kayak diremas-remas sama kenyataan. Aku duduk lagi di bangku panjang, mata gue kosong, pikiran gue kemana-mana. Apa Ella ketangkap? Apa dia diikutin? Apa dia berubah pikiran? Atau lebih parah lagi, apa dia sengaja nggak datang? HP-ku tetap sepi. Nggak ada pesan. Nggak ada tanda-tanda kehidupan darinya. Waktu itu, berjalan lambat banget. Rasanya kayak setiap menit jadi sejam. Aku tunggu sampai jam 8. Lalu 9, sampai akhirnya petugas stasiun mulai nyapu lantai deket bangku tempat aku duduk. Dia sempat ngelirik, mungkin heran, kenapa ada orang yang duduk dari subuh dengan wajah kayak baru kehilangan separuh hidupnya. Hari itu aku nggak kerja. Aku langsung balik ke kos, rebahan, dan tatap langit-langit selama berjam-jam. Aku nggak nangis, tapi dadaku sakit. Parah. Lebih dari sekadar kecewa. Rasanya kayak tubuhku diikat kuat-kuat, nggak bisa gerak, dan napas ditahan terus-terusan. Aku coba kirim pesan. 1, 2, 3. Semuanya cuma centang 1. Masih nggak terkirim. Malamnya aku coba hubungin teman kerja dia yang dulu sempat diceritain, yang dia bilang bisa dipercaya. Tapi nomor yang dikasih udah nggak aktif. Aku tahu ini mungkin udah di luar kendali kami. Aku pengen marah, tapi marah ke siapa? Malam itu, aku balik ke danau. Duduk di bangku kayu yang udah jadi saksi ribuan tawa dan obrolan kami. Angin musim gugur makin dingin. Daun-daun yang kemarin masih rontok pelan sekarang udah membentuk lapisan tebal di tanah. Dan aku cuma duduk di sana berharap keajaiban. Harap Ella tiba-tiba muncul dari balik pepohonan dengan hoodie abu-abunya, senyum kecil di wajah dan bilang, "Maaf aku telat." Tapi yang datang cuma angin dan kabut. Hari-hari setelah itu, hidupku kembali ke ritme lama. Tapi rasanya udah beda. Kerja, pulang, makan seadanya, tidur, ulang lagi. Bedanya, sekarang aku kayak jalan tanpa bayangan. Ella masih nggak ada kabar. HP-nya tetap mati. Teman-temannya nggak tahu apa-apa. Aku bahkan sempat datang lagi ke rumahnya, tapi gerbangnya ditutup rapat. Dan penjaga baru yang jagain ngusirku mentah-mentah sebelum aku sempat buka mulut. "Away, don't come back." Teriakan itu terus keinget sampai sekarang. Aku sempat mikir, apa mungkin ini karma? Aku yang berani mimpi terlalu tinggi. Pemuda kampung, kerja kasar, nekat mikir bisa punya masa depan sama anak orang terkaya di kota. Mungkin emang dunia nggak adil. Atau mungkin hidup nggak selalu bisa nurutin kata hati. Tapi walaupun semua tanda nunjukin aku harus nyerah, aku nggak bisa. Karena jauh di dalam hati, ada bagian kecil dari aku yang masih percaya, Ella bakal balik. Mungkin nggak sekarang. Tapi nanti, saat waktunya tepat. 3 minggu lewat. Hari itu hari Minggu. Aku bangun siang, makan mie instan, terus duduk di balkon kos kecil yang ngadep ke gang belakang. Suasananya tenang. Udara dingin tapi matahari cukup terang. Lalu HP-ku bunyi, nomor nggak dikenal, tapi aku langsung angkat. "Halo?" Suaranya pelan tapi jelas. "Rif." Dunia berhenti muter. Aku langsung berdiri dari kursi. "Ella, kamu di mana? Kamu kenapa? Kamu..." "Tenang. Aku nggak apa-apa. Aku cuman..."
Aku nggak bisa ngomong lama. Aku pinjam HP orang. Ella, kamu kenapa nggak datang waktu itu? Aku tunggu. Aku ditangkap. Mereka tahu rencananya. Aku diisolasi. Nggak boleh keluar. Nggak bisa ngapa-ngapain. HP-ku dibuang. Ya Tuhan, aku baru bisa kabur 2 hari lalu. Sekarang aku di luar kota. Tapi aku nggak aman. Lama-lama, mereka bisa nyusul aku. Ella, kamu mau aku jemput? Kamu di mana? Bukan itu. Dia berhenti sebentar. Nafasnya berat. Rif, kita harus stop dulu. Darahku langsung dingin. Apa? Aku sayang kamu. Kamu tahu itu. Tapi aku nggak mau kamu terus dalam bahaya. Aku udah bikin semuanya makin rumit. Aku pengen kamu aman. Aku pengen kamu tetap hidup normal. Ella, kita bisa hadapin ini sama-sama. Kita udah sejauh ini. Aku tahu, tapi kali ini aku harus pergi sendiri. Untuk sementara. Suaraku mulai gemetar. Ella, jangan, tolong. Aku bakal cari jalan balik ke kamu. Tapi sekarang, aku harus beresin semuanya. Sendirian. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Suara di ujung telepon itu masih Ella. Tapi kayak bukan Ella yang biasanya. Ini Ella yang udah disakiti, dipaksa, dan didorong sampai ke titik paling jauh. Aku cinta kamu, Rif. Klik telepon mati. Dan aku berdiri di balkon kos kecilku, dengan tangan masih menggenggam HP, dan dada yang hampa banget. Hari itu, aku nggak kemana-mana. Aku cuma duduk, diam. Dan untuk pertama kalinya, aku nangis. 3 hari sejak telepon itu, 3 hari sejak Ella bilang dia harus pergi, dan aku harus nunggu. Sendiri. 3 hari yang rasanya kayak neraka. Hari-hari setelahnya gue cuma jalanin hidup kayak robot. Kerja masih kerja, makan masih makan. Tapi semua gue lakuin cuma karena harus. Bukan karena pengen bosku sampai bilang, Rif, kamu butuh libur. Serius, muka lu kayak zombie. Gue cuma ketawa kecil. Kalau bisa libur dari hidup juga boleh, Pak. Dia diam, nggak tahu harus respon gimana. Gue juga nggak nyalahin. Nggak banyak orang ngerti rasanya nunggu seseorang tanpa tahu kapan atau apakah dia bakal balik. Sore itu, gue balik ke danau lagi. Duduk di bangku yang udah jadi saksi terlalu banyak hal. Angin dingin makin kenceng. Musim gugur udah masuk minggu terakhir. Daun udah nyaris habis. Pohon-pohon kayak tulang-tulang raksasa yang berdiri diam. Gue masih inget banget pertama kali ketemu Ella di sini. Ketika dia jatuh ke air dan gue asal nyebur buat nolong. Saat itu, gak pernah gue bayangin hidup gue bisa berubah sejauh ini. Gue ngeluarin ponsel. Lihat layar. Gak ada pesan masuk. Gak ada missed call. Udah biasa. Gue buka catatan, nulis 1 kalimat. Gue gak nyesel ketemu kamu. Tapi malam, itu sesuatu berubah. Gue baru selesai mandi waktu dapat pesan WhatsApp. Nomor asing, tapi kali ini langsung 2 centang biru. Arif, aku ada info soal Ella. Segera ke alamat ini. Jangan bilang siapa-siapa. Lalu disusul peta lokasi. Gue sempat bengong. Siapa ini? Bohong atau bener? Tapi naluri gue bilang, ini penting. Gue langsung pakai jaket, isi dompet, lalu berangkat. Jalan kaki beberapa menit, terus naik tram. Lokasi, itu di pinggiran kota. Bukan tempat yang biasanya gue datengin. Setelah hampir 1 jam perjalanan, gue sampai di sebuah rumah kecil. Cat temboknya udah kusam, halamannya sempit. Cuman ada 1 motor tua di depan. Gue ragu beberapa detik. Lalu ketuk pintu. Seorang pria buka. Umurnya mungkin sekitar 30-an. Rambut, coklat, wajah keras, tapi nggak kelihatan galak. Dia nanya, Arif? Gue angguk. Dia buka pintu lebih lebar. Masuk. Namanya Thomas. Dia bilang dia dulunya salah satu orang kepercayaan ayahnya Ella. Tapi sekarang, dia udah muak sama sistem kotor dan kontrol yang dipakai keluarga itu buat ngatur hidup anaknya sendiri. Ella itu teman saya. Dia pernah bantu saya waktu saya hampir dipecat karena masalah pribadi. Saya utang budi, katanya. Gue dengerin pelan-pelan, jantung gue deg-degan, antara takut dan berharap. Dia aman sekarang. Lanjutnya,
Tapi cuma untuk sementara. Ayahnya udah nyuruh orang-orang buat nyari dia. Di seluruh Polandia. Gue pegang lutut sendiri. Nafas berat. Jadi, dia bener-bener kabur? Tomasz ngangguk. Dia kabur dari rumah temannya 3 hari lalu. Sekarang ngumpet di kota kecil, utara Krakow. Tapi cepat atau lambat, mereka bakal nemu juga. Gue udah gak bisa mikir. Terus gue harus ngapain? Kalau kamu masih serius sama dia, katanya sambil natap gue dalam. Kamu harus siapin diri buat lari. Kalian harus pergi dari negara ini. Gue bengong. Maksudnya? Kabur? Thomas berdiri, buka laci kecil, lalu taruh 2 amplop di atas meja. Satu ini paspor palsu. Satu lagi ada informasi orang yang bisa bantu kalian keluar ke Austria lewat jalur darat. Tapi semuanya mahal. Dan berisiko. Gue diam lama, lalu gue tanya, kenapa lu bantuin kami? Dia senyum tipis, karena Ella satu-satunya orang yang pernah bilang saya punya nilai. Bukan karena jabatan atau uang, itu lebih dari cukup. Malam itu, gue pulang dengan kepala penuh pilihan. Gue bisa tetap di sini, terus kerja, hidup dengan aman, dan mungkin perlahan-lahan lupakan Ella. Tapi bisakah gue? Atau gue ambil risiko. Gue pergi dari semuanya. Hidup tanpa rencana pasti. Tapi bareng dia. Gue tahu jawaban gue. Besoknya, gue jual barang-barang yang gue punya. Laptop tua, jaket tebal, bahkan sepeda yang biasa gue pakai ke tempat kerja. Hasilnya? Nggak banyak, tapi cukup untuk ongkos awal. Gue hubungi Thomas. Gue siap. Kapan gue bisa temuin dia? Dia kirim koordinat. Besok malam, tapi kamu harus sendiri. Jangan bawa siapa-siapa. Jangan pakai HP. Hapus semua jejak. Gue senyum kecil. Mungkin senyum pertama dalam 2 minggu terakhir. Malam itu, sebelum tidur, gue berdiri di depan cermin. Lihat wajah sendiri. Pucat, mata sembab. Tapi ada satu hal yang beda. Gue udah yakin. Hidup gak bakal mudah. Tapi kalau gue bisa genggam tangannya, lagi, semua akan gue hadapin. Besok malam, semuanya akan berubah. Entah untuk yang lebih baik, atau lebih buruk. Gue berdiri di seberang jalan, nyempil di antara bayangan bangunan tua yang udah lapuk. Dada gue dag-digdug kayak mau copot. Malam itu dingin banget, tapi tangan gue basah keringat. Titik pertemuannya. Halte bus tua yang udah gak dipakai lagi di kota kecil di utara Krakow. Tomasz ngasih koordinat, dan gue udah di sini dari jam 8 malam. Katanya Ella bakal datang sekitar jam 9. Waktu gue ngeliat siluet perempuan pakai jaket tebal dan hoodie abu-abu, langkah gue langsung maju. Ella? Dia noleh. Gue gak bisa ngomong. Dia juga. Kita cuma berdiri beberapa detik, diem. Tapi mata kita saling bicara. Tangannya gemetar waktu narik hoodie ke belakang. Rambutnya agak berantakan. Mukanya capek. Tapi senyum kecil itu masih ada. Riff, suaranya pelan. Rapuh, tapi nyata. Gue jalan cepat, terus langsung rangkul dia. Pelukan paling kuat dan paling jujur yang pernah gue kasih ke siapapun. Gue kira, lo gak bakal dateng, dia bisik di dada gue. Gue janji, jawab gue. Kali ini gak akan gue lepas. Kami jalan kaki sekitar 2 kilometer ke rumah kecil di pinggiran desa. Tempat aman yang udah disiapin Thomas. Di sana, kami disambut seorang wanita paruh-baya, namanya Carolina. Wajahnya lembut tapi tegas. Dia nggak banyak tanya, langsung nyiapin makanan hangat dan tempat istirahat. Malam ini kalian istirahat, besok pagi kita mulai perjalanan. Katanya dalam bahasa Polandia yang udah sering gue denger, tapi tetap asing. Ella nerjemahin buat gue. Di kamar kecil itu cuma ada 1 kasur tipis dan 1 lampu redup. Gue duduk di lantai. Ella bersandar di tembok. Kamu yakin mau ninggalin semuanya? Tanya dia pelan. Gue lihat matanya. Yang gue mau cuma 1, lo. Sisanya, gue bisa mulai dari 0. Dia senyum kecil, tapi ada air mata di ujung matanya. Gue gak pantas dapet lo, dan gue gak pantas dapet kamu. Tapi toh, kita ketemu. Jadi ya,
Mungkin emang takdirnya begitu. Dia ketawa kecil. Suara yang udah lama gak gue dengar. Dan malam itu, kami tidur bersebelahan. Tenang untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Pagi-pagi kami berangkat. Tomas nyusul pakai mobil van tua. Di dalamnya udah ada 2 orang lain. Cowok kurus berambut gondrong dan cewek berhijab yang kelihatan gugup. Mereka juga pelarian. Masing-masing bawa alasan, masing-masing bawa luka. Tujuan kita perbatasan selatan. Nanti ganti mobil, terus jalan kaki lewat hutan, kata Tomas. Jangan banyak ngobrol, jangan bikin keributan. Polisi banyak patroli. Perjalanan panjang dimulai. Gue duduk di sebelah Ella, tangan kami saling genggam erat. Sepanjang jalan, kami diem, cuma sesekali saling lirik. Mobil van berguncang-guncang, tapi gue gak peduli. Gue cuma pengen kita bisa sampai. Lewat jendela, gue lihat salju pertama mulai turun. Tipis, pelan. Gue tarik napas panjang. Polandia mulai masuk musim dingin. Dan gue, orang tropis, orang kampung, sekarang lagi ngelawan suhu dingin sambil bawa mimpi gila. Kabur ke negara orang, sama cewek paling berani yang pernah gue kenal. Sore hari, kami sampai di sebuah pondok tua di dekat perbatasan. Tempat ini jauh dari mana-mana. Tomas bilang kami harus nunggu malam sebelum lanjut jalan kaki. Polisi perbatasan makin ketat, tapi malam ini cuaca buruk. Itu bagus buat kita, katanya. Ella menggigil. Gue buka ransel dan keluarin sweater tambahan buat dia. Dia makasih sambil peluk gue sebentar. Rasanya hangat, walau udara dingin menusuk sampai ke tulang. Kami makan roti dan sup kaleng seadanya. Terus duduk dekat perapian kecil, nunggu malam turun. Gue lihat Ella dalam cahaya api. Rambutnya kusut, matanya capek. Tapi dia kelihatan lebih hidup daripada kapanpun. Lu takut? Tanya dia tiba-tiba. Gue angguk. Banget. Gue juga. Tapi kami nggak mundur. Jam 11 malam, kami mulai jalan kaki ke perbatasan. Rute. Rahasia lewat hutan dengan bantuan pemandu lokal. Pria tua dengan anjing kecil dan ransel lusuh. Jalan pelan. Jangan keluar jalur. Katanya dengan aksen berat. Langkah demi langkah, kami masuk ke hutan gelap. Salju makin turun, bikin semua becek dan dingin. Tapi kami terus maju. Gue bantuin Ella waktu sepatunya masuk lumpur. Dia hampir jatuh, tapi gue tangkap tangannya. Kita hampir sampai, bisik pemandu. Tapi saat kami naik bukit terakhir, suara anjing terdengar. Lalu lampu senter. Polija! Gue langsung tarik Ella ke belakang pohon. Jantung gue hampir copot. Lampu-lampu mulai kelihatan mendekat. Tomas di depan nyuruh kami tetap tiarap. 1 langkah lagi. Kalau berhasil lewatin bukit ini, kita udah masuk zona aman. Kami saling tatap. Terus lari. Gue gak inget gimana rasanya waktu itu. Yang gue inget cuma salju, nafas yang berat, Ella yang terus gue tarik, dan suara tembakan yang entah beneran atau cuma ilusi ketakutan. Sampai akhirnya, kami nyebrang ke balik pohon besar. Tomas jatuh terduduk. Pemandu senyum. Kita di Austria. Gue lihat Ella. Dia terengah-engah, tapi dia ketawa. Gue peluk dia sekuat-kuatnya. Kita berhasil, Ella. Kita berhasil. Air mata gue jatuh. Tapi kali ini, itu air mata lega. Begitu kaki kami menyentuh tanah Austria, rasanya dunia tiba-tiba berubah. Udara dingin yang tadinya menusuk kini terasa lebih ramah, seperti memberi isyarat bahwa di sini ada kesempatan baru. Tapi di sisi lain, gue juga sadar, ini belum akhir dari semua masalah. Ini baru awal dari babak baru yang jauh lebih sulit. Gue, Ella, Tomas, dan 2 teman baru yang ikut pelarian bareng, berdiri di tepi hutan, lihat jalan kecil yang menghubungkan desa-desa kecil di pegunungan Alpen. Lampu-lampu rumah di kejauhan berkedip-kedip seperti harapan-harapan kecil yang menggantung. Kita harus terus maju, kata Tomas. Suara berat tapi penuh semangat. Ella menggenggam tangan gue lebih erat. Kita bisa, Rif. Kita harus bisa. Gue cuman mengangguk. Di hati gue ada rasa takut, tapi juga tekad yang gak pernah gue rasain sebelumnya.
hari-hari awal di Austria sama sekali nggak mudah. Bahasa yang beda, cuaca yang lebih ekstrim, dan orang-orang yang nggak kenal siapa kita. Gua harus belajar dari nol, kerja, hidup, bahkan cara komunikasi. Ella yang biasanya ceria, kadang jadi pendiam. Gue ngerti, dia juga capek, tapi kami saling ngasih semangat, meski cuman lewat senyum kecil dan tatapan yang penuh arti. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang disewa Thomas dari seorang kenalannya. Rumah tua, sederhana, tapi hangat. Di sini, kami mulai membangun hidup baru yang jauh dari kemewahan dan kekayaan yang pernah Ella punya. Gue mulai nyari kerja lagi. Tapi kali ini bukan kuli panggul. Gue coba di dapur restoran kecil. Pelanggan, pertama gue disambut dengan rasa gugup dan malu-malu. Tapi perlahan, gue belajar. Sampai akhirnya gue bisa senyum dan ngobrol santai sama mereka. Ella juga mulai ikut kursus bahasa Jerman dan Austria. Dia pengen bisa mandiri. Gue bangga sama dia. Sore itu, gue pulang dari kerja bawa beberapa roti dan buah. Rumah kami hangat, ada aroma sup dan kopi. Ella lagi duduk di meja kecil sambil belajar, kertas dan buku berserakan di depan. "Rif, lihat, ini," katanya sambil nunjukin kertas. Aku mulai bisa nulis dan ngomong lebih lancar, biar kita bisa cepat adaptasi. Gue senyum, duduk di sampingnya. "Gue percaya kamu bisa." Kami berbicara banyak tentang masa depan. Tentang impian yang sempat hilang, sekarang mulai nyala lagi. Gue janji sama diri sendiri buat bikin Ella bahagia, walaupun semua ini bermula dari pelarian. Tapi hidup nggak selalu mulus. Suatu malam, saat kami lagi santai nonton TV di ruang tamu, terdengar ketukan keras di pintu depan. Jantung gue langsung melompat. Ella langsung berdiri, wajahnya tegang. "Jangan buka," bisiknya. Tapi suara ketukan makin keras. Ada teriakan dari luar. "Polisi! Buka pintu!" Gue dan Thomas saling pandang. Gue tahu, ini ujian nyata. Kami buru-buru matiin lampu dan sembunyi di kamar belakang. Lewat jendela kecil, gue lihat 2 polisi berdiri di depan pintu, nyari sesuatu atau seseorang. Waktu itu gue ngerasa semuanya runtuh lagi. Tapi gue tahu, kami harus kuat. Ini cuma bagian dari perjalanan. Keesokan harinya, Thomas bilang, polisi itu cuma patroli biasa. Tapi kami nggak boleh lengah. Mereka mungkin udah tahu kami di sini. Gua dan Ella sepakat buat jaga-jaga. Kami mulai nyiapin rencana kalau-kalau harus pindah lagi. Meski penuh ketidakpastian, kami masih punya satu sama lain. Itu cukup buat bikin kami bertahan. Udara pagi itu dingin, tapi ada kehangatan aneh yang mengalir di antara gue dan Ella. Setelah hampir sebulan di Austria, kehidupan kami mulai terasa lebih stabil. Bukan karena segalanya sudah lancar, tapi karena kami mulai belajar bertahan bersama. Pagi itu, gue lagi nyiapin sarapan di dapur kecil. Suara Ella dari ruang belajar bikin gue senyum sendiri. Dia lagi nyanyi pelan, walau suaranya fals, tapi gue tahu itu tanda dia bahagia. Senyum kecilnya itu kayak obat buat segala rasa lelah dan takut yang selama ini numpuk di dada. "Rif," tiba-tiba dia manggil dari pintu. "Ayo bantuin aku nggak bisa ini." Gue jalan ke sana, lihat dia lagi ngelawan setumpuk kertas belajar bahasa Jerman. Dia coba nyusun kalimat, tapi sering bingung. "Mau belajar bareng?" Ella angguk. "Ayo, kamu yang lebih pintar bahasa Jerman, kan?" Gue ketawa. "Enggak juga, tapi kita belajar bareng pasti lebih gampang." Kami duduk bareng, saling bantuin, tertawa karena salah ucap, dan kadang frustrasi karena sulitnya bahasa baru. Tapi di situ, gue ngerasa sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Kayak ikatan yang tumbuh kuat dari setiap perjuangan bareng. Hari, kerja gue di restoran makin lancar. Gue mulai dikenal pelanggan tetap. Mereka suka ngobrol santai dan tanya soal Indonesia. Gue cerita sedikit tentang kampung halaman gue, tentang keluarga, tentang danau tempat gue dulu mancing. Ella juga makin semangat kursusnya. Dia sempat cerita, walau keluarganya kaya dan punya segalanya, dia merasa terkekang, kayak burung di sangkar emas. Sekarang, dengan hidup sederhana ini,
Dia merasa bebas walau penuh risiko. Satu malam, setelah pulang kerja, gua dan Ella duduk di balkon rumah. Langit gelap dengan bintang yang jarang kelihatan karena lampu kota. Kami cuma diam, saling genggam tangan. Kamu tahu nggak, Rif? Aku nggak pernah nyesel ninggalin semuanya buat ini, katanya pelan. Gua balas genggam tangannya lebih erat. Aku juga, Ella. Kamu bikin gue percaya kalau hidup ini lebih dari sekadar bertahan. Tapi bukan berarti semuanya mulus. Ada kalanya rasa takut dan rindu masa lalu muncul tiba-tiba. Ella pernah nangis diam-diam karena kangen keluarga dan kemewahan yang dulu dia punya. Gue juga kadang kangen kampung, Ibu, dan hidup yang dulu biasa-biasa saja tapi penuh kasih sayang. Suatu malam Ella curhat tentang tekanan keluarganya yang nyari dia terus. Mereka nggak ngerti kenapa aku mau kabur. Buat mereka, aku cuma barang berharga, bukan manusia. Gue peluk dia kuat-kuat. Kamu lebih dari itu, Ella. Kamu bebas sekarang. Bebas untuk milih hidup yang kamu mau. Kalimat itu bukan cuma buat dia. Gue juga butuh dengerin itu untuk diri gue sendiri. Selain hubungan kami, persahabatan dengan Thomas dan 2 teman lain juga makin erat. Kami sering makan bareng, ngobrol, saling dukung waktu ada masalah. Thomas, yang dulu kelihatan keras, ternyata punya cerita sedih tentang keluarganya. Dia pernah kehilangan adik gara-gara perbedaan politik. Cerita dia bikin gue sadar, setiap orang punya perang masing-masing. Gue dan Ella sering ngasih semangat buat mereka, karena kami semua sama-sama berjuang mencari tempat di dunia yang asing. 1. Hal yang gue syukuri adalah kemampuan Ella untuk tetap optimis. Dia sering bilang, kalau kita bisa bertahan sampai di sini, berarti kita bisa hadapin apapun. Kata-kata itu jadi semacam mantra buat gue, setiap kali lelah dan pengen nyerah. Suatu sore, saat kami duduk di taman kecil dekat rumah, Ella tiba-tiba nyengir. Rif, aku ada ide. Apa? Kita mulai usaha kecil-kecilan. Bisa jual makanan Indonesia. Biar orang sini bisa kenal sama budaya kita. Gue semangat. Gila, itu ide bagus. Kami mulai rencana kecil itu dengan modal seadanya. Ella bantuin promosi, gue masak. Walau hasilnya belum banyak, kami seneng karena mulai ada harapan nyata waktu berlalu. Hubungan kami makin dalam, kami belajar bukan cuma soal hidup di negeri asing, tapi juga soal saling percaya dan bertahan. Kadang gue masih teringat malam-malam gelap waktu kabur dari Polandia. Tapi sekarang, gue tahu gue nggak sendirian. Ada Ella, ada teman-teman baru, ada mimpi yang masih hidup. Gue pegang erat tangan Ella, janji dalam hati, kami akan terus jalan bareng. Apapun rintangan yang datang. Udara pagi itu terasa berat. Mungkin karena awan gelap yang menggantung rendah di langit Austria. Gue dan Ella lagi siap-siap buat pergi ke pasar buat jualan makanan kecil hasil usaha kami. Semangatnya masih ada. Tapi gue sadar ada sesuatu yang beda hari ini. Saat kami turun ke jalan, tiba-tiba ponsel gue bergetar. Nomor asing muncul di layar. Gue ragu, tapi tetap angkat. Arif, kita tahu kamu di mana. Suara berat dan dingin di ujung sana bikin bulu kuduk gue berdiri. Kamu pikir bisa lari selamanya? Gue tegap. Suara itu bukan orang asing. Itu ancaman dari masa lalu yang selama ini gue coba lupakan. Dari Polandia. Dari orang-orang yang mungkin masih nyari Ella dan gue. Ella yang di samping gue langsung sadar ada yang salah. Siapa, Rif? Gue tutup telepon dan tarik napas dalam. Masalah lama datang lagi. Kami buru-buru ke pasar, tapi gue tahu hari ini bakal beda. Semua yang gue pikirkan cuma gimana ngejaga Ella dan usaha kecil kami. Di tengah keramaian, gue lihat beberapa pria dengan jaket hitam berkeliaran di sekitar kami. Tatapan mereka tajam, kayak lagi nyari sesuatu atau seseorang. Gue langsung sadar, itu bukan kebetulan. Ella nempel di gue, tangan kami saling genggam kuat. Kita harus pergi, bisiknya pelan. Gue setuju. Kami ngasih tahu Thomas, dan kami bertiga mutusin buat kabur lagi. Kali ini bukan cuma dari masa lalu, tapi dari bahaya nyata yang mengancem. Malamnya, kami siapin ransel dan perlengkapan seadanya.
Ella nangis waktu harus ninggalin sebagian barang dan makanan yang udah kami kumpulin. Tapi kami gak punya pilihan. Gue janji Ella, kali ini gue gak akan biarin apapun terjadi sama kamu. Gue bilang sambil peluk dia erat. Kami keluar rumah diam-diam, hati penuh kecemasan. Jalanan gelap dan sepi, cuman ada suara langkah kaki kami yang pecah sunyi. Selama perjalanan kabur itu, gue terus mikir soal hidup yang gue jalani. Dari jadi kuli panggul di Polandia, nyelamatin wanita yang gak gue kenal, sampai sekarang berlari dari bayang-bayang masa lalu. Gue gak nyangka hidup gue bisa serumit ini. Ella, yang biasanya kuat, juga mulai kelihatan lelah. Tapi dia terus nyemangatin gue. Kita udah sejauh ini, Rif. Gak ada alasan buat nyerah. Gue lihat dia dan inget semua yang udah kami lewatin bareng. Semua perjuangan, semua tawa dan air mata. Di sebuah desa kecil, kami numpang istirahat di rumah seorang teman Thomas. Tapi bahaya belum juga hilang. Malam itu, terdengar suara ketukan keras di pintu. Gua dan Thomas siapin diri. Ella diam di belakang, wajahnya pucat. Tapi yang datang bukan polisi atau orang jahat. Itu tetangga yang khawatir setelah lihat kami jalan, sendirian di malam gelap. Kami cerita pelarian kami. Tetangga itu ngasih makan dan tempat tidur sementara. Itu jadi napas baru buat kami, bukti kalau di dunia ini masih ada kebaikan. Keesokan harinya, gue dan Ella duduk di balkon rumah kecil itu, ngeliat matahari terbit. Kamu tahu, Rif, gue takut, katanya pelan. Gue pegang tangannya. Gue juga, tapi kita hadapin sama-sama ya. Ella mengangguk, mata berkaca-kaca. Kalau kita bisa lewatin ini semua, berarti kita kuat. Kita bisa mulai hidup baru yang benar-benar bebas. Gue bilang. Tantangan besar itu memang ujian terakhir buat kami. Tapi gue yakin, selama ada Ella di sisi gue bisa ngadepin apapun. Kami nggak tahu apa yang bakal terjadi besok, tapi malam itu, kami tidur dengan harapan baru dan hati yang penuh keberanian. Pagi itu, terasa hangat berbeda. Matahari muncul perlahan, memancarkan sinar lembut yang menyusup ke jendela kamar kecil kami. Gue bangun dan lihat Ella masih tidur dengan tenang. Wajahnya yang lelah beberapa minggu terakhir kini terlihat lebih damai. Setelah berminggu-minggu kabur, takut, dan penuh ketidakpastian, rasanya seperti kita dapat hadiah kecil, kesempatan untuk mulai ulang. Kami masih di desa kecil tempat tetangga, baik hati itu menampung kami. Rumahnya sederhana, tapi penuh rasa hangat yang selama ini kami cari. Gue duduk di luar, ngelihat ladang hijau yang terbentang luas. Dan gue sadar betapa jauhnya perjalanan kami. Ella datang dengan secangkir kopi dan senyum kecil. Rif, aku punya ide. Gue angguk sambil nyeruput kopi. Apa itu? Kita mulai usaha jualan makanan Indonesia yang lebih serius. Kita buat tempat kecil, cozy, biar orang-orang di sini bisa ngerasain cita rasa kampung kita. Biar kita punya rumah, walau jauh dari tanah air. Gue senyum. Aku suka itu. Kita bikin tempat yang bikin kita dan orang lain merasa nyaman. Beberapa minggu setelahnya, kami mulai bergerak. Ella terus belajar bahasa lokal, sementara gue fokus ke dapur. Thomas dan teman-teman baru juga ikut bantu, dari urusan administrasi sampai promosi. Kita namain usaha itu Warung Nusantara. Nama yang sederhana, tapi penuh makna buat kami. Hari pertama buka, kami disambut dengan antusias. Orang-orang penasaran sama makanan baru dan cerita kami. Gue cerita tentang kampung halaman, tentang danau tempat gue dulu mancing, tentang mimpi yang membawa kami sampai ke sini. Ella yang tadinya malu-malu, sekarang mulai lancar ngobrol. Senyum dan tawa jadi hal biasa di warung kecil kami. Hidup mulai terasa lebih ringan. Walau tantangan belum hilang, kami belajar buat nikmatin setiap momen. Suatu sore, gue dan Ella duduk di kursi kayu depan warung. Angin sepoi-sepoi bawa aroma daun-daun yang mulai berguguran. Ella nyender ke bahu gue. Kamu inget gak, waktu pertama kali kita ketemu di danau itu? Tanyanya. Gue ketawa kecil. Gak bakal lupa, kamu nyaris bikin gue panik karena jatuh ke air. Ella senyum. Tapi itu awal dari semuanya ya? Betul. Dari situ, gue belajar banyak soal hidup, keberanian, dan cinta. Malamnya,
Kami duduk bareng Thomas dan teman-teman. Obrolan santai, penuh tawa dan harapan. Rasanya, keluarga kecil kami ini tumbuh kuat dari ujian yang kami lewati. Ella pegang tangan gue. "Terima kasih sudah selalu ada, Rif. Aku nggak tahu apa jadinya aku tanpa kamu." Gue balas peluk dia erat. "Aku juga nggak akan pernah ninggalin kamu." Waktu terus berjalan, dan Warung Nusantara makin dikenal. Kami jadi bagian dari komunitas kecil ini, berbagi cerita, rasa, dan harapan. Meski kami jauh dari tanah air, di sini kami menemukan rumah baru, tempat di mana perjuangan dan cinta menyatu.